Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 22 ya, di bulan 6 2024. Dan seperti biasa kita langsung aja guys melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys. Menunjukkan adanya penurunan tipis banget di 0,41% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan ya di 51% guys ya. Dan ini cukup bagus yang mengindikasikan bahwa market masih menunggu ya untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, dan perubahannya tidak terlalu signifikan dan bisa kita bilang masih sideways guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam perubahannya hanya di 0,32% aja ya. Begitu juga untuk Ethereum perubahannya di 0,3%, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini cukup bervariasi ya. Ada yang merah dan ada yang hijau, tapi kebanyakan memang hijau ya. Meskipun ada beberapa altcoin yang juga perubahannya cukup signifikan seperti halnya Avalanche ya, yang turun di 8%, bahkan dalam waktu 7 hari ke belakang sudah turun di 16% guys. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya untuk perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini. Untuk weekly terlihat untuk perubahannya masih sama ya seperti kemarin, di mana MA20 masih mempertahankan harga dari Bitcoin ini dan menjadi tembok yang cukup kuat ya untuk mempertahankan harganya guys. Ini keren banget dan kita doakan aja semoga di MA20 untuk time frame weekly-nya ini masih bertahan ya hingga close candle minggu ini. Apalagi kalau nanti ada rebound yang bisa membuat candlenya hijau, maka bisa kita indikasikan akan adanya bullish lagi ya untuk Bitcoin ini. Tapi kalau seandainya untuk close candle ini bisa di bawah MA20 untuk time frame weekly, maka ada indikasi untuk bisa melanjutkan penurunan dan mencoba retest di titik support berikutnya sekitar 61.400 guys. Oke, seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik guys ya. Di sini seperti yang kita lansir dari harian bitcoin.com, diinformasikan di sini untuk perkembangan ya dari Ripple ya, di mana Ripple ini memenangkan putusan sela sebagian guys dalam gugatan sekuritas ini guys. Nah, ini menarik ya. Jadi putusan pengadilan atas gugatan sekuritas Ripple ini sudah diumumkan ya. Jadi pengadilan distrik Amerika Serikat untuk distrik utara California mengeluarkan perintah pada hari Kamis kemarin yang mengenai mosi putusan ringkasan dalam litigasi terhadap Ripple Labs dan afiliasinya. Dan keputusan Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat yaitu Phyllis J. Hamilton membahas beberapa klaim yang melibatkan pelanggaran hukum sekuritas, mengabulkan sebagian dan menolak sebagian mosi untuk putusan sela ya. Dan dokumen pengadilan tersebut menyatakan bahwa tergugat ini diberikan putusan ringkas atas klaim kelas federal dan negara bagian, dan tergugat ditolak untuk mendapatkan putusan ringkas atas gugatan individu penggugat Shostak berdasarkan hukum California guys. Kasus ini menyangkut tuduhan pelanggaran sekuritas terhadap Ripple Labs, di mana XRP2 yang merupakan anak perusahaan Ripple ya, dan juga CEO Ripple Brad Garlinghouse. Dan penggugat Bradley Shostak juga menegaskan bahwa Ripple gagal mendaftarkan XRP sebagai sekuritas di bawah undang-undang federal dan negara bagian, serta Ripple dan juga Garlinghouse ini membuat pernyataan yang menyesatkan tentang XRP guys. Pengadilan memberikan putusan ringkas yang mendukung Ripple atas beberapa klaim, dan secara khusus pengadilan menemukan ya bahwa klaim sekuritas federal dilarang untuk undang-undang istirahat yang melarang klaim yang diajukan lebih dari 3 tahun setelah sekuritas pertama kali ditawarkan kepada publik. Dan selain itu, pengadilan memutuskan ya bahwa klaim sekuritas negara bagian gagal karena penggugat ini tidak dapat menetapkan privasi atas pembelian XRP dan juga Ripple atau agennya seperti yang disyaratkan oleh hukum California guys. Namun pengadilan menolak ya putusan ringkas atas klaim penggugat individu Bradley Shostak ini ya, bahwa CEO Ripple membuat pernyataan yang menyesatkan tentang kepemilikannya atas XRP. Dan klaim ini berpusat pada pernyataan yang dibuat oleh Garlinghouse selama wawancara pada bulan Desember 2017, di mana ia menyatakan investasi pribadi yang kuat di XRP guys. Namun penggugat menuduh ya bahwa pernyataan itu salah karena sepanjang tahun 2017 Garlinghouse ini menjual jutaan XRP di berbagai bursa mata uang kripto guys, berdasarkan penjelasan dari dokumen pengadilan ya. Nah, pengadilan menemukan bahwa ada cukup bukti bagi juri yang masuk akal untuk memutuskan apakah pembeli XRP dapat mengharapkan keuntungan berdasarkan upaya dari Ripple.
bukan hanya tren dari pasar aja. Oleh karena itu, klaim ini akan dilanjutkan ke pengadilan dan dokumen pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa secara keseluruhan, mengingat kebaruan relatif cryptocurrency dan mengingat kurangnya hukum yang mengatur tentang motivasi investor cryptocurrency yang masuk akal, pengadilan menolak untuk menemukan sebagai masalah hukum bahwa investor yang masuk akal akan mendapatkan ekspektasi keuntungan dari tren pasar cryptocurrency secara umum yang bertentangan dengan upaya Ripple untuk memfasilitasi penggunaan XRP dalam pembayaran lintas batas dan lain-lain. Jadi XRP masih berjuang ya untuk statusnya guys, dan ini cukup menarik dan kita tunggu aja nanti untuk update-nya seperti apa, nanti kita akan informasikan guys. Oke. Selanjutnya ya, masih dari bitcoin.com diinformasikan di sini bahwa digital scarcity di mana bilioner Michael Dell dan juga Michael Saylor ini bertukar pikiran guys tentang Bitcoin. Nah, ini menarik juga ya. Jadi CEO dari Dell yaitu Michael Dell menulis tentang Bitcoin di mana perusahaannya yang masuk dalam daftar Fortune 500 pernah menerima aset kripto terkemuka untuk pembayaran guys. Nah, minggu ini postingan Michael Dell tentang Bitcoin memicu diskusi yang ramai ya di antara para penggemar mata uang kripto. Dan sejak didirikan pada tahun 1984 oleh Michael Dell, perusahaan ini telah berkembang ya menjadi salah satu vendor komputer pribadi terbesar di dunia. Dan pada hari Kamis, Dell berbicara di X menyatakan bahwa kelangkaan menciptakan nilai, yang kemudian ditanggapi oleh Michael Saylor di mana dia berkata bahwa Bitcoin adalah kelangkaan digital guys. Nah, mengikuti komentar dari Saylor ini ya, Dell membagikan ulang pernyataan tersebut dan memperkuat pandangan pendiri MicroStrategy di timeline X-nya. Selanjutnya, Dell juga membagikan gambar Cookie Monster dari Sesame Street yang secara lucu digambarkan sedang mengonsumsi Bitcoin dengan menambahkan, ini adalah akun yang bagus untuk diikuti, Mi Cookie Monster. Sangat menghibur pada postingan X-nya guys. Bersamaan dengan dialognya dengan Saylor, Michael Dell ini memprakarsai jajak pendapat di X dengan mengajukan pertanyaan ya, dimana dia menyatakan apa yang akan menjadi terobosan besar berikutnya dalam dunia teknologi, dan pilihan yang disediakan adalah komputasi kuantum, kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi luar angkasa. Pada pukul 13 waktu EDT dengan 19 jam tersisa ya, blockchain memimpin jajak pendapat dengan 37,6% dari 13.406 suara. Mengingat masih ada waktu 1 hari lagi, hasilnya bisa berubah secara signifikan guys. Nah, ini menarik ya, dan tidak menutup kemungkinan guys, mungkin suatu hari nanti untuk merek Dell dengan semua produknya ya, ini bisa saja ya akan menerima aset digital, mungkin dalam hal ini adalah Bitcoin, untuk digunakan sebagai pembayarannya ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Tesla dulu, meskipun sekarang sudah berhenti, tapi ini tidak menutup kemungkinan guys, dan ini semakin menarik guys. Oke, jadi kita tunggu aja untuk kelanjutannya. Dan masih kita lansir dari bitcoin.com diinformasikan di sini bahwa untuk Grayscale ini sedang menyoroti resiko pembatasan staking Ethereum dalam upaya untuk pengungkapan dari SEC terbaru ini guys. Sementara beberapa penerbit dana yang diperdagangkan di bursa ETF menyesuaikan dokumen pendaftaran mereka ya untuk mengecualikan staking Ethereum, Grayscale tampaknya tidak puas guys, dimana pada tanggal 20 Juni kemarin ya, perusahaan ini memberikan pengungkapan tambahan terkait dengan pengajuan untuk 8K yang secara ekstensif membahas topik dari staking ini guys. Perusahaan memandang pembatasan staking sebagai faktor risiko yang menunjukkan bahwa melarang aktivitas ini pada akhirnya dapat menjadi negatif. Dan baru-baru ini dana dari ETHE miliknya Grayscale ya, ini telah secara signifikan mempersempit diskonnya menjadi nilai aset bersih NAV atau nilai per saham sejak pertengahan Mei kemarin, dan pada 24 Mei diskonnya ini stabil di bawah 2%, dan setelah periode di bulan April ketika diskonnya bertahan di sekitar 25%. Pada tanggal 14 Juni, diskon ETHE terhadap NAB untuk sementara mencapai 3,08%. Tetapi setelah pengajuan persetujuan untuk ETF oleh SEC, perbedaannya tetap jauh ya, lebih kecil daripada awal tahun ini. Terlepas dari penolakan Grayscale, beberapa emiten telah menyetujui ya untuk mengecualikan staking dari dana mereka, dan kepemimpinan SEC saat ini tampaknya tidak cenderung untuk mengesahkan aktivitas tersebut guys. Oke. Jadi memang masih ada pro dan kontra ya untuk fitur staking ini, apakah akan tetap diikut sertakan dalam ETF Ethereum nanti atau akan dihapus guys. Karena tentu saja ini akan ada efek sampingnya ya jika disertakan ataupun tidak disertakan guys. Oke. Nanti kita akan update lagi untuk perkembangan dari ETF Ethereum ini. Kemudian selanjutnya ini cukup menarik juga, masih kita lansir dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini untuk platform Gemini, di mana pendiri dari Gemini telah mendonasikan $2 juta ya dalam bentuk Bitcoin kepada Donald Trump untuk mengakhiri
perang melawan kriptonya Biden, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Trump akan mengakhiri perang pemerintahan Biden terhadap kripto, di mana salah satu pendiri bursa mata uang kripto Gemini yaitu Cameron and Tyler Winklevoss mengungkapkan di platform media sosial X pada hari Kamis bahwa mereka telah menyumbangkan masing-masing sekitar $1 juta ya kepada mantan Presiden Amerika Serikat dan juga sekaligus kandidat ya untuk Presiden Donald Trump berikutnya. Tyler Winklevoss menjelaskan mengapa dia mendukung Trump, di mana dia mengkritik sikap pemerintahan Biden terhadap mata uang kripto, dan dia menuduh ya pemerintah menggunakan lembaga pemerintah untuk melecehkan dan mengajukan tuntutan hukum terhadap entitas kripto, menggambarkan tindakan ini bermotif politik dan merugikan inovasi dan ekonomi, guys. Winklevoss juga menyoroti yaitu masalah Operation Code Point 2.0, di mana lembaga-lembaga seperti kantor pengawas mata uang OCC dan juga Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC diduga menekan bank untuk menghindari perusahaan kripto di bawah ancaman konsekuensi peraturan yang berat, dan dia menyebutnya sebagai persenjataan sistem perbankan terhadap perusahaan kripto dan prinsipalnya. Selain itu, dia juga menggambarkan bahwa senjata Komisi Sekuritas dan Bursa SEC terhadap kripto sebagai alasan lain, dan dia menyumbang kepada Trump. Dia mengkritik regulator sekuritas karena tidak membuat aturan baru untuk kripto, alih-alih menggunakan peraturan yang sudah ketinggalan zaman untuk membenarkan litigasi yang meluas terhadap proyek-proyek kripto sehingga melumpuhkan industri, guys. Dan lebih lanjut, dia juga mengklaim bahwa tindakan ini bertujuan untuk mempertahankan kontrol politik dengan mengorbankan kebebasan ekonomi dan inovasi. Namun di sini Bloomberg melaporkan ya pada Jumat sore bahwa sumbangan Bitcoin dari si kembar Winklevoss ini ya untuk kampanye kepresidenan Donald Trump dikembalikan karena melebihi jumlah maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum federal, guys. Dan di sini Trump baru-baru ini ya membuat beberapa janji untuk mendorong inovasi kripto, dan dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan perang salibnya si Joe Biden ya untuk menghancurkan kripto, guys. Dan dia akan mendukung hak untuk menahan diri. Dan dia juga akan meringankan hukuman Ross Ulbricht menjadi hukuman penjara saja. Selain itu, Trump juga menekankan bahwa dia akan menjauhkan Elizabeth Warren dan juga preman-premannya dari Bitcoin Anda, dan dia juga tidak akan pernah mengizinkan pembuatan mata uang digital bank sentral atau CBDC ya. Dan ini cukup menarik, guys. Dan kita lihat aja nanti apakah mantan Presiden Trump ini bisa menjadi presiden kembali untuk election berikutnya, guys. Karena kalau kita lihat dari kampanye-kampanye ataupun visi-visinya ya, ini sangat pro banget, guys, terhadap kripto. Dan tentu saja dengan perkembangan zaman yang semakin maju ya, tampaknya hal ini akan menjadi salah satu senjata yang cukup efektif untuk bisa memenangkan election berikutnya, guys. Oke, ini cukup menarik dan nanti kita akan update lagi. Jadi sementara itu dulu, guys, yang bisa kita informasikan hari ini. Nanti kita akan share untuk informasi yang lain di Twitter dan juga untuk rekomendasi baru dari proyek-proyek kripto. Nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ ya. Dan jangan lupa subscribe, guys. Oke. So, seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.